wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Ayu Wahdania, NIM E1B0186062. Di sini saya akan memaparkan atau mengkaji terkait dengan mata kuliah pemerintahan daerah dan desa. Di sini saya akan menjelaskan 4 bab yang secara garis besarnya. Yang pertama yaitu konsep dasar pemerintahan dan desa. Yang kedua yaitu memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Yang ketiga, memahami kewenangan pemerintahan dan desa. Dan yang keempat yaitu memahami tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah dan desa. Bab yang pertama yaitu konsep dasar pemerintahan daerah. Di sini kita akan membahas terkait dulu pengertian pemerintahan daerah, dan di mana pengertian pemerintahan daerah adalah urusan pemerintah oleh perintah daerah dan DPRD dalam asas otonomi yang seluas-luasnya dalam negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua yaitu perangkat dari pemerintahan daerah. Nah, di mana perangkat pemerintahan daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Perangkat pemerintahan daerah provinsi terdiri dari sekretaris daerah dan dinas daerah. Sedangkan yang kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota yang terdiri dari sekretaris daerah, teknis daerah, dinas daerah, teknis daerah, kecamatan dan materi selanjutnya yaitu pengertian pemerintahan desa. Di sini pengertian pemerintahan desa yaitu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola tingkat desa. Nah, adapun perangkat pemerintahan desa di sini menurut pasal 48 sampai 53 Undang-Undang Desa, secara ringkas pasal-pasal di sini menjelaskan terkait dengan mengatur dan kewenangan dari pemerintahan desa, yaitu perangkat desa, pengangkatan dan perberhentian, penghasilan serta larangan-larangan yang ada di dalam desa. Terus materi selanjutnya yaitu hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Adapun hubungan dari pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di sini ada beberapa, itu tentang contohnya itu terkait dengan kewenangan, keuangan, tanggung jawab dan pengawasan. Nah, di mana dalam kewenangan tersebut pemerintahan dan desa saling berkaitan karena mereka saling membantu. Selanjutnya itu hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Ada beberapa terkait dengan hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama yaitu kewenangan, tanggung jawab, keuangan dan pengawasan. Nah, yang dimaksud dengan kewenangan ini, mereka sama-sama memiliki tujuan untuk mempertahankan atau dalam mengembangkan wilayah yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawabnya. Nah, yang dimana setiap pemerintahan daerah dan desa memiliki masing-masing tanggung jawab yang ada dalam jabatannya. Nah, yang ketiga yaitu tentang keuangan. Nah, yang dimana pemerintahan daerah dan desa juga memiliki hubungan antara keuangan, yaitu bagaimana cara mengolah atau mengatur terkait dengan keuangan yang ada dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu pengawasan. Nah, yang dimaksud dengan pengawasan tersebut, itu pastikan di dalam pemerintahan daerah dan di desa itu pasti memiliki perangkat-perangkat yang seperti sekretaris daerah. Nah, dia itu mengawasi setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakat.
Selanjutnya kita memasuki bab yang kedua, yaitu memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Sebelum kita membahas terkait dengan asas penyelenggaraan dalam pemerintahan dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan desa, di sini kita akan membahas dulu apa sih dari pengertian asas tersebut. Nah, pengertian asas tersebut adalah prinsip yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam membentuk keputusan yang penting di dalam hidupnya. Nah, yang terus materi yang selanjutnya itu terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di sini asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ada 7, yaitu yang pertama yaitu asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas stabilitas, dan yaitu asas profesionalitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja yang terkait dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asas kepastian hukum. Nah, yang dimana asas kepastian hukum adalah di sini dia lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhannya dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kedua yaitu asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang operatif, akomodatif dan selektif. Selanjutnya itu terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus memperhatikan asas-asasnya. Di sini asas penyelenggaraan pemerintahan desa sama dengan penyelenggaraan daerah. Hanya saja penyelenggaraan pemerintahan desa ada 7, sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan desa ada 11. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan asas-asas sebelumnya. Nah, di sini langsung saja yang bagian dari atau kelanjutan dari asas penyelenggaraan desa. Nah, yang ke-8 itu kan yang ke-8 yaitu efektivitas dan efisien. Terus yang ke-9 yaitu kearifan lokal, dan yang 10 kebangsaan, dan yang ke-11 yaitu partisipatif. Nah, yang dimana dalam asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud dengan partisipasi ini yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Selanjutnya itu kita memasuki bab yang ketiga, yaitu memahami kewenangan pemerintahan daerah dan desa. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah dan desa, kita akan membahas dulu apa sih dari pengertian kewenangan. Nah, pengertian kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan. Nah, biasanya kewenangan tersebut dihubungkan juga atau dikaitkan dengan pengertian kekuasaan, di mana kewenangan dan kekuasaan sama-sama memiliki tujuan dalam negara. Yang selanjutnya itu kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Berdasarkan pada bab 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah dan desa meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Yang selanjutnya yaitu kewenangan dari pemerintahan daerah provinsi. Kewenangan pemerintahan daerah provinsi ini yang pertama yaitu perencanaan dan pengawasan dengan perencanaan. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia.
Yang keempat yaitu pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu pengendalian lingkungan hidup. Nah, terus yang keempat yaitu kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Nah, kewenangannya yaitu yang pertama perencanaan pembangunan, perencanaan dan penggunaan tata ruang. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga pelanggaran bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan. Itu pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan pertahanan. Yang selanjutnya itu kewenangan pemerintahan desa. Kewenangan pemerintah desa ada dua. Yang pertama yaitu kewenangan hak usul dan yang kedua yaitu kewenangan lokal berskala desa. Yang pertama itu kewenangan hak asal usul. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu sistem organisasi masyarakat desa. Yang kedua pembinaan kelembagaan masyarakat. Yang ketiga pembinaan lembaga dan hukum adat. Yang keempat pengelolaan tanah dan desa. Yang kelima yaitu pengembangan peran masyarakat desa. Dan yang kedua itu kewenangan lokal berskala desa. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu pengelolaan perahu desa. Yang kedua pengelolaan pasar desa. Yang ketiga pengelolaan tempat pemandian umum. Yang keempat pengelolaan jaringan irigasi. Yang kelima pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa. Yaitu bab keempat, memahami tugas dan perangkat wewenang pemerintahan daerah dan desa. Yang pertama yaitu tugas dan perangkat wewenang pemerintahan daerah provinsi. Yang pertama yaitu sekretaris daerah provinsi yang diatur dalam pasal 7 ayat 3. Yang kedua yaitu sekretaris DPRD provinsi yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 PT nomor 18 tahun 2016. Yang ketiga yaitu inspektorat provinsi yang diatur dalam pasal 11 ayat 4. Yang itu dinas provinsi yang diatur dalam menurut pasal 13 ayat 3 dan 4. Yang kelima yaitu badan provinsi yang diatur dalam pasal 24 ayat 3. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang perangkat daerah kabupaten atau kota, dilihat berdasarkan pada pasal 29 ayat 1, yaitu sekretaris daerah kabupaten atau kota yang diatur dalam pada pasal 29 ayat 3. Yang kedua yaitu sekretaris DPRD kabupaten atau kota diatur pada ayat 1. Yang ketiga yaitu inspektorat daerah kabupaten atau kota pada pasal 1 mempunyai tugas dan wewenangnya. Yang keempat yaitu dinas daerah kabupaten atau kota yang dimaksud dalam pada ayat 1 mempunyai tugas dan wewenangnya pada pasal ayat itu badan daerah kabupaten atau kota yang telah diatur pada pasal pada ayat 1. Pada ayat 1 ini menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Nah, yang kelima yaitu tugas dan wewenang perangkat desa. Yang dimana dalam pasal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa pada pasal 26 yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Yang keenam yaitu kecamatan yang telah dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh camat. Nah, adapun tugas camat sebagaimana pada ayat 2 mempunyai tugas, yaitu yang pertama menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, yang kedua mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang ketiga itu mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana dalam masyarakat. Sekian dari materi yang telah saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.